Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugiantoro dalam bidang pendidikan, agama Islam dan budi pekerti. Tema berbusana sesuai syariat Islam. Materi ini untuk kelas 10 semester ganjil, siswa-siswi SMK maupun SMA. Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, makan dan minum, naik kendaraan, sampai bekerja dan beribadah. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar tercipta kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Demikian halnya berbusana, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk berbusana sesuai syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat, selain dari fungsi-fungsi yang lain seperti sebagai hiasan dan penahan rasa panas ataupun dingin. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan maupun laki-laki muslim. Apalagi tren berbusana muslim di kalangan perempuan Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia untuk mengenalkan jilbab hampir dapat dijumpai di semua area publik, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan swasta. Namun demikian, jika perilaku berbusana muslim hanya disebabkan oleh tren dan bukan karena kesadaran keagamaan yang memerintahkan kaum hawa untuk menutup aurat, maka dikhawatirkan akan dapat menciderai ajaran Islam itu sendiri. Dan menurut Al-Quran, pakaian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah libas, pakaian yang bertujuan untuk menutupi bagian yang harus selalu ditutupi, yaitu aurat. Untuk perempuan, untuk aurat itu sendiri adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan untuk laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian yang kedua adalah thiyab, atau pakaian yang dipakai bukan untuk menutup kemaluan ataupun aurat, akan tetapi untuk memperindah diri atau menutup sekujur tubuh karena dingin atau yang lainnya. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 60. Kemudian yang ketiga adalah sarabil, yaitu pakaian untuk melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin, serangan senjata, atau sekedar menutup aurat dari luar. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 81. Dan kemudian, apa itu aurat? Makna aurat menurut bahasa artinya adalah malu, aib, dan buruk. Sedangkan kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah khimar. Adapun perintah menutup aurat dilakukan secara bertahap. Yang pertama disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar berbeda dan tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 53, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Nabi
agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi, anak perempuan, dan perempuan-perempuan muslim untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam, terutama kepada perempuan, agar mereka memakai pakaian yang tertutup, memakai jilbab, dan menutup aurat ketika keluar rumah maupun di dalam rumah. Itu tadi adalah pengantar terkait pengertian aurat dan jilbab, serta dalil-dalil yang menjelaskan tahapan-tahapan diperintahkannya menutup aurat. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait dalil-dalil berhijab, tujuan berbusana muslim, manfaat dan akibat tidak berjilbab, serta adab-adab dalam berpakaian menurut Islam. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.